Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin yang tersenyum, insya Allah bernilai ibadah. Karena senyum itu indah, senyum itu ibadah, senyum cirinya ceria, yuk tebarkan pada semua. Keluarga merupakan institusi terkecil dari masyarakat atau bangsa. Keluarga sekaligus menjadi pusat pendidikan paling penting dalam pembangunan manusia seutuhnya. Keluargalah yang membentuk karakter, akhlak, dan kepribadian individu yang ditampilkan dalam sikap atau perilaku keagamaan, baik dalam wujud kesolehan spiritual maupun kesolehan sosial. Memperkokoh ketahanan keluarga sama artinya dengan memperkuat ketahanan nasional. Namun hadirin, dewasa ini kita sungguh prihatin dengan fenomena makin rapuhnya ketahanan keluarga yang ditandai dengan melemahnya fungsi keluarga. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Simfoni PPA mencatat data kasus pelaporan, yaitu kasus kekerasan dalam lingkungan keluarga saat ini. Sepanjang tahun 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 terdapat 15.921 kasus, di antaranya 16.275 kasus kekerasan terhadap perempuan, 25.802 korban kekerasan terhadap anak, 7.940 korban kekerasan fisik pada perempuan dewasa, 7.649 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 14.034 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Bahkan hadirin, yang lebih mengejutkannya lagi, adanya 1.643 kasus narkotika dan persoalan sosial lainnya. Itu semua bermuara pada keluarga. Keluarga, anak dan istri adalah perhiasan dunia yang tiada ternilai harganya. Namun ingat para hadirin, apabila perhiasan ini tidak dirawat dan dikelola dengan baik, maka akan menjadi duri dalam daging, menjadi musuh dalam selimut, bahkan menjadi racun yang mematikan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Menggapai Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Quran. Sebagai rujukan, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah At-Taghabun ayat 14 sampai 15 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang berbahagia, menurut Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashikar dalam tafsirnya Zubdatut Tafsir min Fadil Qadir oleh Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashikar pada penafsiran ayat 14, kalimat aduwalakum identik dengan ujian, cobaan, kegoncangan, dan kebingungan hati seseorang karena sibuk dan lalai dalam mengerjakan amal kebaikan. Sementara pada ayat 15, kalimat fitnah ditafsirkan sebagai cobaan, sebab istri dan anak dapat menjadi faktor seorang kepala keluarga mencari nafkah dengan cara yang tidak halal. Dalam ayat ini, Allah mengingatkan kepada orang-orang beriman supaya waspada dan berhati-hati dalam mencintai, mengasihi anak, istri, agar tidak berlebihan, sebab di antara mereka bisa jadi nantinya akan menjadi musuh yang akan menjatuhkan kita, yang akan merintangi kita beramal soleh, atau melalaikan kita dari zikrullah serta tuntunan ajaran Allah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan melemahnya ketahanan dalam keluarga. Antara lain, pertama, faktor internal atau faktor dari dalam. Ini disebabkan karena lemahnya akidah, iman, dan akhlak. Mereka selalu menurutkan hawa nafsunya. Kedua, faktor eksternal atau faktor dari luar. Ini dipengaruhi oleh kesenjangan sosial ekonomi, faktor keluarga yang tidak harmonis, ataupun
berpergaulan dengan lingkungan yang salah. Hadirin yang berbahagia, lalu bagaimana agar keluarga yang dicintai tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang Allah? Kunci utama adalah keteladanan orang tua. Orang tua harus selalu mengawasi anak untuk senantiasa mengingat Allah dan menegaskan bahwa Allah selalu mengawasi perbuatan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah istri-istrimu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang berbahagia, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 14 halaman 253 menjelaskan keburukan sifat orang munafik disebabkan karena kecintaannya yang luar biasa terhadap harta benda dan anak-anak mereka. Maka kita sebagai umat Islam jangan sampai kecintaan tersebut mengalahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga melalaikan pada perintah Allah. Karena dunia ini hanyalah sementara dan akhirat kekal selamanya. Salah satu instrumen penting dalam menjaga anak dari mudarat-mudarat dunia ini adalah melalui pendidikan akidah. Pendidikan akidah ini bertujuan untuk membentuk anak agar takut kepada Allah, sehingga melahirkan sifat merasa diawasi oleh Allah, merasa takut untuk berbuat yang dilarang Allah, Dan pada akhirnya akan menimbulkan sikap dan akhlak yang mulia, baik kepada orang tua, tetangga, maupun masyarakat. menanamkan keyakinan
kepada Sang Pencipta sejak dini, ibarat mengukir di atas batu, pasti akan membekas hingga ia dewasa. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Laksana mengukir di atas air. Hadirin yang berbahagia, sebagai kesimpulan bahwa ada 4 pilar yang harus dimiliki apabila ingin menggapai keluarga yang sakinah dan sejalan dengan Al-Quran adalah: pertama, keadaan keluarga yang solid; Kedua, keluarga dengan iman yang kokoh; ketiga, keluarga yang mampu menghadapi segala godaan yang merusak; keempat, selalu bermusyawarah dalam segala permasalahan. Apabila 4 pilar ini dapat terwujud, maka mereka itulah keluarga yang kuat, keluarga yang mampu mengemban amanah sebagai Khalifah fil ardi, mengelola bumi Allah, menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan. Dan pada akhirnya, insya Allah akan terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang sejalan dengan Al-Quran. amin Ya Rabbal Alamin. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.